Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan program R. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang pemrograman ini, jadi program R ini itu ya salah satu program statistik ya. Mungkin kalian sudah kenal dengan SPSS atau Minitab. Sudah? Nah, program R ini adalah salah satu program ya yang memang dirancang khusus untuk mengerjakan segala hal terkait komputasi statistik ya, seperti halnya Minitab dan SPSS. Nah, tetapi salah satu keunggulan ya dari program ini adalah dia merupakan program yang open source. Jadi dia tidak berbayar. Free, gratis teman-teman. Jadi mari merapat ke program R ya. Nah, kalau di SPSS dan Minitab kan kita harus ini ya, dia merupakan aplikasi yang berbayar, gitu ya. Nah, bahasa pemrograman ini pertama kali dikembangkan ya, sudah lama dari tahun 1993 oleh dua orang pakar statistik. Jadi memang dia diciptakan ya, dikembangkan oleh dua orang pakar statistik, yaitu Ross IHK dan Robert Gentleman di Auckland University, New Zealand. Nah, bahasa pemrograman R ini ya, mungkin kalau yang saya juga kenal belum terlalu lama gitu ya, belum terlalu lama. Kenapa? Karena memang bahasa pemrograman ini semakin populer itu seiring dengan berkembangnya era big data ya, dan meningkatnya kebutuhan perusahaan akan data scientist ya untuk mengolah dan menganalisis data di perusahaan tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan dan mengautomatisasi proses bisnis menjadi data driven. Nah, jadi program R ini merupakan bahasa pemrograman yang bisa saya bilang sangat recommended ya. Selain dia merupakan pemrograman yang bisa dibilang sangat powerful gitu ya. Dan di sini dia sangat recommended untuk dikuasai di bidang data scientist ya. Nah, dalam hal untuk mengolah dan menganalisis data, baik itu untuk kepentingan penelitian maupun bisnis. Nah, teman-teman, jadi sekarang kalian sudah tahu ya, program R itu sebenarnya untuk siapa dan untuk apa, gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang program ini dia memang dari kita dan untuk kita bagi para statistikawan, gitu ya. Nah, memang salah satu kelebihan yang paling menonjol, yang paling diminati dari program ini adalah programnya yang open source ya. Jadi yuk kita segera belajar bagaimana cara menginstal program ini. Karena untuk mengenal program ini kalian harus punya dulu programnya ya. Nah, untuk menginstal program ini, nah kalian ada beberapa langkah penting ya, dan ini harus dilakukan secara urut ya. Jadi yang pertama kalian harus menginstal program R terlebih dahulu. Nah, kalau ingin menggunakan program R saja sebenarnya sudah cukup ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita menginstal RStudio juga. RStudio ini bisa dibilang dia sebagai IDE atau Integrated Development Environment untuk mempermudah kita saat coding nanti ya. Nah, kemudian nanti setelah menginstal program R, kita install R Project ya. Dia berisikan package lengkap ya untuk si R ini. Kemudian yang ketiga kita menginstal RStudio. Nah, oke, yang pertama kita menginstal program R, kita bisa mengakses di link berikut ini ya di www.rproject.org. Nah, nanti saya akan sertakan ya link-link di mana kalian bisa mengunduh aplikasi ini di deskripsi. Jadi nanti tinggal kalian klik saja. Oke, setelah kita buka link ini, kita akan mendapatkan jendela seperti ini. Kita tinggal download R-nya ya. Kemudian kita bisa memilih mirror web R CRAN di Indonesia ya. Silahkan klik untuk yang mirror
web Arcran-nya di Indonesia. Di sini ada di repo.bppt.go.id ya, CRAN. Kemudian setelah kita klik, kita akan menjumpai jendela ini, yaitu kita diminta untuk mendownload. Nah, downloadnya tergantung ya, PC atau laptop kalian itu menggunakan OS apa. Kalau di sini saya menggunakan OS Windows, jadi saya pilih untuk download R for Windows. Nah, setelah kita download aplikasinya, kita install ya. Nanti dia akan terinstall sesuai dengan versi OS yang dimiliki, yaitu 64 bit atau 32 bit. Setelah berhasil diinstal, nanti akan muncul pada desktop kalian untuk icon R-nya. Nah, setelah tahap pertama selesai, tahap yang kedua adalah kalian menginstal RTools. Nah, sebenarnya untuk tahap kedua ini, dulu saya pernah tidak menginstal RTools ini, saya masih bisa melakukan berbagai perintah-perintah atau membuat coding di R ini, teman-teman. Tapi untuk lebih sempurnanya kalian bisa install RTools ini ya. Kenapa? Karena katanya sih ya, ini saya juga belum menjumpai sebenarnya. Katanya kalau kita tidak menginstal RTools ini, nanti ketika sudah menjumpai mungkin analisis data yang sangat kompleks, nanti akan terkendala ya. Mungkin dalam instalasi package atau ada di running dan lain sebagainya. Jadi alangkah lebih baiknya kalian install juga RTools-nya. Ini adalah link untuk menginstal RTools ya di cran.rproject.org. Setelah itu kalian pilih RTools 35.exe. Ini yang recommended untuk kita. Nah, kemudian setelah terinstall, kalian lanjutkan untuk langkah instalasi berikutnya, yaitu menginstal RStudio. Nah, ini adalah link untuk mengunduh aplikasi RStudio di www.rstudio.com. Nah, kalian bisa download yang free aja ya. Sebenarnya ada yang versi berbayar, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang mungkin untuk prestis ya, kalian mereka akan memilih untuk membeli yang berbayar. Tapi untuk kita, saya rasa kita pilih saja yang free. Nah, selanjutnya kita download RStudio ini. Setelah itu kita install. Nanti setelah terinstall, dia akan muncul di desktop kita. Itu ya. Nah, oke, teman-teman. Nah, setelah program R ini terinstall, selanjutnya kita akan memahami layout RStudio dan juga dasar-dasar dari program R ini sendiri. Oke, nah nanti untuk layout RStudio ini terdiri dari 4 bagian utama ya. Di sini ada jendela editor atau source, ini ada jendela console, ini ada environment history dan connection, dan juga fitur-fitur lainnya di sini. Ya, oke, saya langsung akan coba praktekkan di RStudio langsung ya. Ini ya sudah ada di desktop, kita tinggal double klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk yang baru pertama kali install program R ini, dia akan muncul jendela seperti ini loh. Kok hanya 3 bagian? Tadi katanya ada 4 bagian. Di mana jendela konsolnya? Nah, jadi untuk pertama kali kalian bisa, karena di sini tidak ada projectnya ya. Kalian harus klik file, di sini ada new file, kemudian pilih R script. Akan muncul jendela konsolnya. Artinya kita sudah siap untuk mencoba membuat kode di dalam R ini. Nah, misalkan di sini saya menggunakan perintah yang sederhana ya. Di sini ada saya akan tulis 1 plus 1. Gitu ya. Nah, untuk mengeksekusi perintah ini ya, 1 plus 1 ini, kita bisa klik saja run. Ada di sini ada run the current file, the current line ya. Saya bisa run di sini. Dia akan muncul outputnya di jendela konsol. Jadi konsol ini dia merupakan eksekusi output dari perintah yang kalian tulis di jendela editor ini, atau bisa juga kalian tulis di sini ya, di jendela konsolnya. Tapi ada kekurangannya. Jadi kalau di jendela editor ini ya, kalian
bisa mengedit ya. Misalkan saya salah nih 1 plus 1, oh salah, saya maunya 1 plus 2 nih soal saya gitu ya. Nah di sini kalian bisa run ya. Tadi bisa saya klik di run atau bisa Ctrl Enter kita pencet bersama-sama. Hasilnya adalah 3. Nah tapi kalau di jendela konsol teman-teman, kita nggak bisa mengedit di sini. Jadi memang di jendela source editor ini kita bisa membuat, mengedit, dan menyimpan. Jadi kalau kita simpan, pekerjaan kita itu yang tersimpan hanya di jendela source editor ini, sedangkan di konsol ini tidak akan tersimpan gitu ya. Jadi untuk perintah-perintah penting saya sarankan untuk mengerjakannya di jendela editor atau source ini. Kalau di sini juga bisa sebenarnya. Oke, saya misalkan 2 plus 3. Nah kalau di jendela konsol, karena dia lebih cepat, kita tinggal enter saja, akan muncul hasilnya gitu ya. Nah kemudian ada lagi jendela di sini environment, history, dan connection. Jadi untuk environment ini akan berisikan ya fungsi-fungsi yang aktif selama kalian mengerjakan di program R ini. Jadi misalkan saya ingin membuat suatu fungsi A sama dengan 2. Oke, saya run. Dia akan muncul di sini. Misal saya buat lagi B sama dengan 1 gitu ya, dia akan muncul di sini gitu ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang aktif ya dalam lembar kerja kita. Nah kemudian history kita sudah melakukan apa saja di dalam program ini akan tercatat di sini ya. Tidak hanya saat ini ya, mungkin kalau kita buka lagi besok, apa yang kita lakukan juga akan tersimpan di history ini gitu ya. Kemudian untuk connection ini dia akan terhubung untuk database ya yang mungkin di MySQL dan lain sebagainya ya. Tidak hanya kita bisa mengimpor data, tapi kita bisa terkoneksi dengan database yang ada di luar sana. Kemudian di fitur-fitur lainnya di sini ada files. Files ini berisikan ya dengan folder-folder yang ada itu apa saja di laptop kita ada di sini. Kemudian plots, kalau kalian membuat grafik akan muncul di bagian ini. Kemudian untuk packages, nah packages ini apa? Nah dia berisikan daftar-daftar semua package ya yang ada. Ini hanya beberapa, belum semua. Sebenarnya ada ribuan package dan itu gratis ya. Kalian bisa dapatkan tadi di Art Project tadi. Kemudian help ini untuk minta bantuan tentunya ya. Nah misalkan di sini saya ingin mencari tahu bagaimana sih saya membuat plot ya, saya ketikkan aja di situ plot, saya enter. Nah sudah ada muncul, kita bisa baca ternyata plot penggunaannya seperti ini. Ada juga contohnya, ini contohnya ya. Oke seperti ini. Nah misalkan saya coba ya, saya mau run di source kita. Oke. Saya copy di sini ya, saya enter. Nah dia akan muncul di plots kita, ini grafiknya ya. Kalau mau diperbesar bisa. Nah ini adalah grafik yang kita peroleh. Nah jadi selain mungkin untuk komputasi statistik ya, kita bisa menggunakannya juga untuk keperluan alat hitung ya. Oke, sudah ya tadi untuk help ya, viewer ya, di sini hanya untuk melihat. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengenal layout dari RStudio ini ya. Nah setelah itu apa yang perlu kita ketahui? Oke, secara lebih lanjut ya, coba kita pahami tentang working directory. Nah jadi ketika kita mungkin baru pertama kali install, yang kita lakukan ini akan tersimpan di C di dokumen ya. Tapi kita bisa mengaturnya di mana kita akan bekerja, di mana kita akan menyimpannya. Semuanya harus ada dalam satu folder tertentu. Kita bisa menyetingnya, mengaturnya gitu ya. Bagaimana caranya? Kita bisa tuliskan saja di sini. Misalkan ya, saya mau meletakkan ya hasilnya itu di C. Nah, misalkan di sini saya ingin letakkan di folder ini. Kalian bisa
lihat dulu di properties ya. Untuk nanti kita ingin menuliskan banyak file-file namanya di mana, kalian bisa copy ya, ini di mana. Nanti mungkin tidak hanya di C, mungkin di C kemudian ada folder, di dalam folder ada subfolder dan seterusnya, bisa kalian tentukan sendiri. Nah, misalkan saya ingin di C ya. Oke. Di sini saya tinggal panggil ya tadi set WD. Nah, ini tinggal sudah ada bantuan, kalau di RStudio dia akan muncul dan sudah ada petunjuknya. Ini adalah apa sih asset WD itu sudah ada. Nah, kemudian saya mau menyimpannya di C. Nah, ini kalau kalian copy tadi di properties, di sini ada garis miring, kita ubah ya, dia miringnya ke kanan. Kemudian nama foldernya tadi adalah data, gitu ya. Nah, jadi kita buat set WD. Nah, ini saya harus sertakan ada tanda petik 2 di sini. Nah, berarti saya sudah bekerja di C ya, di folder data. Kalau ingin mengetahui di mana kita bekerja, misalkan bagaimana, kita gunakan function ini ya, getWD. Ya. Ini kalau ini kita klik aja udah ada kurung buka dan kurung tutupnya. Nah, kita lihat. Nah, sudah tampak di sini. Kita dikasih tahu kita kerja di data, gitu ya. Nah, mungkin kan ketika kalian bekerja kalian lupa saya simpen di mana ya. Nah, kalian bisa dapatkan di getWD ini. Oke, kemudian setelah itu apa itu package ya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat di sini ada daftar-daftar package. Nah, sebenarnya package itu apa? Jadi package itu adalah kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk analisis tertentu. Nah, jadi kalau untuk perintah-perintah yang sederhana seperti plot ya, mungkin untuk hanya operasi-operasi sederhana, itu kita tidak perlu memanggil package tertentu karena dia sudah default ada di RStudio ini, gitu ya. Tapi untuk misalkan nih kita dalam statistika deskriptif ingin mencari skewness dan kurtosis, kita tidak bisa langsung menggunakan fungsi skewness kurtosis. Kita harus memanggil package tertentu untuk menggunakan fungsi itu. Contohnya seperti itu ya. Nah, ada ribuan package, kalian bisa dapatkan di www.rproject.org tadi, atau kalian bisa googling aja ya, di search aja keywordnya. Misalkan saya ingin mencari misalkan geometry in R, atau apa sih misalkan cara membuat ini di R, nanti akan muncul ya, kalian menggunakan package apa. Nah, misalkan di sini kita ingin menginstal ya package, di sini ada geometri, ada QCC, polinom F gitu ya. Nah, di sini bagaimana cara installnya? Ya, ini kalian tinggal klik install, tuliskan di sini apa yang ingin kalian install. Nah, kalau di sini yang belum saya install misalkan polinom F. Polinom. Oh, pakai I. Nah, ini harus sama persis ya namanya. Ini polinom F. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, kalau menginginkan polinom F dengan polinom ini beda ya, teman-teman. Jadi memang penulisnya harus sama. R ini dia sensitif dengan huruf besar dan huruf kecil, jadi harus sama persis gitu ya. Nah, coba kita install. Nah, kita tunggu proses instalasinya gitu ya. Nah, dia sudah sukses terinstall. Kalau sudah sukses terinstall, kita aktifkan kalau mau menggunakan fungsi yang memang adanya di package itu. Bagaimana mengaktifkannya? Yaitu dengan library ini ya. Oke, tadi ada polinom F. Nah, ini artinya dia sudah aktif, bisa kita panggil fungsi yang memang ada di package ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selain menggunakan menu yang ada di sini, kalian bisa juga menuliskan ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau kalian lihat dia install.package ya dari polinom F. Nah, kalian bisa mungkin ya memang tuliskan saja, tidak menggunakan ini, kalian install misalkan seperti ini. Install.package ya. Nah, misalkan saya mau install package apa ya? Misal di sini ya, saya mau install package Abin ini. Abin.
dia ProShell install. Bisa dengan menuliskannya di sini, gitu ya. Setelah itu kalau mau diaktifkan ya tinggal di ini ya, library. Oke. Tadi ada Abin. Nah, dia ada centang di sini berarti sudah kita aktifkan. Kalau belum aktif, belum kita aktivasi, dia tidak bisa kita gunakan untuk memanggil fungsi yang memang ada di package ini. Gitu ya, jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita sudah gunakan menu help di sini ya. Tapi kita juga bisa menggunakannya dengan menuliskan di sini. Misalkan saya ingin mencari help dari perintah sum. Ya, akan muncul di sini. Atau saya mau langsung deh example-nya aja, saya bisa gunakan example. Oh, saya belum masukkan ya sum. Nah, akan muncul. Ini adalah contohnya. Atau kalian bisa juga gunakan tanda tanya, misal main. Saya ingin tahu tentang rata-rata. Akan muncul di sini. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui di dalam objek dalam R ini. Jadi pertama, aturan pembentukan objek dalam R itu sensitif ya terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika kalian menuliskan jangan lupa ya, seperti halnya misalkan di sini untuk sampel. Kalau kalian menuliskan S kecil dengan sampel S besar itu sudah berbeda. Kemudian untuk nama objeknya tadi saya menuliskan ada fungsi A, B ya. Ternyata dia harus diawali dengan huruf, baru berikutnya terserah bisa angka, bisa tanda tanya, kutip, titik, garis bawah dan yang lainnya. Tapi tidak boleh harus huruf pertama. Misalkan saya tulis 1A sama dengan 2. Nah, dia akan error. Gitu ya, dia nggak mau. Tapi kalau saya tuliskan A1 sama dengan 2, dia akan sukses. Saya mau panggil A1 berapa ya? Kita tuliskan saja A1, 2. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini spasi kosong itu tidak dikenali, gitu ya. Jadi misalkan kalian menuliskan di sini A1 sama dengan 2, dengan A1 katakan saya kasih spasi sama dengan 3 misalkan. Ya, dia tidak mengenali, sama aja. Gitu ya. Nah, untuk pemanggilan fungsi yang akan terekam di sini yang terakhir, gitu ya. Nah, kalau sudah, ada satu lagi di sini, kelas-kelas objek di R itu ada banyak, ada numerik, ada kompleks, karakter, function, logical, list, dan data frame. Gitu ya. Nanti kita akan bicara banyak tentang data frame mungkin di next video, gitu ya. Kemudian ada prompt dari R. Prompt untuk program R ini ditandai dengan lebih dari. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di jendela konsol ya, itu ada ini. Ini ada lebih dari. Ini bukan lebih dari, tapi dia merupakan prompt dari R. Jadi misalkan kalian salah ya, sebenarnya saya ingin menuliskan sin ya, sin. Tapi sin X ya. Tapi saya ternyata lupa menuliskan kurung tutupnya. Ketika saya enter, dia akan muncul tanda plus di sini, teman-teman. Nah, ketika muncul tanda plus di sini, ketika kalian lanjutkan komen kalian atau perintah kalian, katakan 1 plus 1. Nah, dia tidak mau mengeksekusi perintah kalian karena prompt ini belum muncul gitu ya. Nah, ini sudah muncul baru bisa nih. Kayak saya. Nah, hasilnya 2. Tapi kalau misalkan dia belum muncul, bagaimana caranya? Jadi misal seperti ini ya, muncul. Kalian bisa klik ya di sini, kemudian kalian pencet ya ESC. Dia akan muncul promptnya. Gitu ya. Baru kalian bisa melanjutkan dengan perintah-perintah selanjutnya. Dieksekusi di run akan berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menutup program R ya biasa ya, bisa kalian close gitu ya, atau kalian bisa ketikkan key kurung buka kurung tutup, atau dengan file di sini ada quit. Atau untuk menyimpan nih saya tambahkan, tadi kita sudah setting working directory-nya. Ketika saya mau menyimpan ini, dia akan langsung menuju ke working directory kita. Misal saya simpan
pengantar R. Ya. Oke, sudah tersimpan. Oke, seperti itu teman-teman, sedikit ya tentang pengenalan program R. Ada bagaimana cara menginstal, kemudian dasar-dasar di pemrograman R itu sendiri. Nah, saya berharap semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba, silahkan install program R di laptop kalian ya. Dan apabila ada pertanyaan, kendala, silahkan tinggalkan di komentar gitu ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, semoga supaya ya saya semakin semangat untuk membuat videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.